Zara Putri. Saya dari akuntansi kelas B ingin memaparkan sebuah materi berdasarkan tugas akuntansi, yaitu akuntansi pensiun yang diampu oleh dosen pengampu kami, yaitu Pak Dr. Andus Jumiaidi AW MSI AKCA. Baiklah, yang pertama mengenai dana pensiun. Dana pensiun adalah tunjangan tambahan atas gaji atau upah yang diberikan perusahaan untuk karyawannya. Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberi imbalan kepada pensiunan karyawan atas jasa yang diberikan selama bekerja. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah antara akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Selanjutnya mengenai sifat program pensiun. Sifat program pensiun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, program iuran pasti. Yang kedua, program imbalan pasti. Dan yang ketiga, peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Nah, dalam program iuran pasti ini atau yang sering disebut dengan Defined Contribution Plan, pemberi kerja setuju untuk memberikan iuran dalam jumlah tertentu kepada wali amanat pensiun setiap periode berdasarkan rumus yang ditetapkan. Program tersebut tidak menetapkan imbalan yang akan dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun. Dan ukuran imbalan pasca kerja yang akhirnya dikumpulkan karyawan berdasarkan program bergantung pada beberapa faktor. Jumlah yang awalnya dikontribusikan pada wali amanat, pensiunan terakumulasi dalam wali amanat, dan perlakuan terhadap penyitaan dana yang disebabkan oleh penghentian awal karyawan lainnya. Untuk contoh skema pensiun iuran pasti dapat kita lihat pada PPT berikut ini, yaitu diasumsikan skema pensiun untuk perusahaan Laundry X mengharuskan iuran perusahaan sebesar 7% dari gaji bulan karyawannya. Iuran karyawan tersebut dibayarkan ke lembaga pengelola uang pensiun perusahaan setiap bulan. Untuk mencatat transaksi tersebut, jika misalnya gaji per bulan adalah 800 juta rupiah, nah, kita perhitungkan yaitu iuran 7% dari gaji bulanan untuk skema pensiun, sama dengan 7% dikali 800 juta rupiah, yaitu 44.800.000 rupiah. Nah, ayat jurnalnya bisa kita lihat pada di samping, yaitu beban pensiun berada di debit dengan nilai Rp44.800.000 dan akun kas berada di kredit dengan nilai Rp44.800.000 juga. Selanjutnya, program imbalan pasti. Program ini menetapkan jumlah imbalan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun. Jadi, berapa jumlah imbalan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun nanti sudah ditentukan sebelumnya. Dalam program ini, perusahaan mungkin menggunakan berbagai pendekatan iuran yang berbeda. Namun, metode pendanaan harus menyediakan uang yang cukup pada saat pensiun untuk memenuhi imbalan yang ditentukan oleh program tersebut. Dan biasanya pada program ini, pemberi kerja akan menanggung resiko dengan program imbalan pasti karena mereka harus memberi iuran dengan cukup untuk memenuhi biaya atas imbalan yang telah ditetapkan oleh program tersebut. Bisa kita lihat di samping, yaitu contoh skema pensiun imbalan pasti. Diasumsikan skema dana pensiun PT Jakarta memerlukan biaya pensiun tahunan sebesar 100 juta rupiah. Jumlah itu berdasarkan perkiraan kewajiban pembayaran tunjangan di masa depan. Asumsi lebih lanjut adalah PT Jakarta membayar 70 juta rupiah untuk uang pensiun. Nah, perhitungannya yaitu iuran 10% dari gaji bulanan untuk uang pensiun, yaitu 10% dikali 100 juta rupiah, sama dengan 10 juta rupiah. Dan untuk jurnalnya, bisa kita lihat, dia memiliki 3 akun. Yang pertama, akun beban pensiun yang berada di debit dengan nilai 10 juta rupiah, dan akun kas berada di kredit nilai 7 juta rupiah, serta akun kewajiban pensiun yang tidak didanai sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah itu berasal dari 10 juta rupiah dikurangi dengan 7 juta rupiah. Mengenai peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan perhitungan matematika yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan seorang aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun telah usai untuk kelompok karyawan yang tercakup dalam program. Aktuaris ini sendiri merupakan individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk menetapkan probabilitas kejadian masa depan dan dampak keuangannya.
Bisa kita lihat di samping bahwa peran aktuaris yaitu membuat prediksi atau yang sering disebut dengan asumsi aktuarial atas tingkat mortalitas, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Oke, next, kita bahas lebih dalam lagi mengenai akuntansi pensiun. Yang pertama, pengukuran liabilitas perusahaan. Nah, di dalam pengukuran liabilitas perusahaan ini terdapat 3 cara untuk mengukurnya, yaitu yang pertama, kewajiban imbalan yang fast atau biasa disebut dengan fast benefit obligation. Nah, yang kedua, akumulasi kewajiban imbalan atau biasa disebut dengan accumulated benefit obligation. Dan yang terakhir, kewajiban imbalan pasti atau yang biasa disebut dengan defined benefit obligation. Nah, dalam fast benefit obligation ini, kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi tanggungan yang diberikan kepada karyawannya atas masa kerjanya sesuai dengan persyaratan program pensiun, yang dengan hanya menggunakan imbalan yang telah menjadi hak pada tingkat gaji terkait. Kalau misalnya accumulated benefit obligation, kewajiban ini diukur dengan menggunakan masa kerja yang fixed atau belum fixed. Atas dasar ini, perusahaan menghitung jumlah kompensasi tanggungan untuk semua tahun masa kerja karyawan, fixed ataupun belum fixed. Dan sedangkan untuk defined benefit obligation, jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada masa kerja yang fixed atau belum fixed dengan menggunakan gaji di masa depan. Jadi, pendekatan ini menghasilkan pengukuran kewajiban pensiun yang terbesar. Next, mengenai kewajiban atau aset imbalan pasti neto. Liability atau aset imbalan pasti neto atau yang sering disebut dengan net defined benefit liability dan juga disebut dengan status pendanaan atau fund status ada defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Nah, di dalam ini defisit atau surplus dapat dihitung dengan kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan nilai wajar aset program jika ada. Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka program pensiun mengalami defisit. Dan sebaliknya, jika kewajiban pensiun pasti kurang dari aset program, maka program pensiun tersebut memiliki surplus. Bisa kita lihat langsung pada contoh berikut yang ada di samping. Nah, pada contoh di samping terlihat bahwa kewajiban imbalan pasti sebesar Rp400.000 dan aset program sebesar Rp300.000. Dan selisih dari kedua nilai tersebut yaitu Rp100.000 dikatakan sebagai net defined benefit obligation karena dia mengalami defisit. Dan sedangkan untuk yang mengalami surplus, kewajiban imbalan pastinya Rp200.000 dan aset programnya lebih besar yaitu senilai Rp350.000. Jadi dia dikatakan net defined benefit asset yaitu sebesar Rp150.000. Next, mengenai pelaporan perubahan kewajiban atau aset imbalan pasti. Pada bagian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya jasa, biaya neto, dan pengukuran kembali. Pada biaya jasa ini, atau biasa yang sering disebut dengan service cost, terdiri atas biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Biaya jasa kini yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti yang berasal dari jasa karyawan dalam periode berjalan. Sedangkan pada biaya jasa lalu merupakan perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan pada periode sebelumnya sebagai akibat dari amandemen program. Contohnya, perubahan terhadap program tersebut. Komponen ini dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian operasi dari laporan tersebut dan memengaruhi laba neto. Selanjutnya, mengenai bunga neto. Tingkat diskonto atau discount rate didasarkan pada imbal hasil obligasi berkualitas tinggi dengan persyaratan yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Nah, rumus bunga neto sendiri yaitu kewajiban imbalan pasti dikalikan dengan tingkat diskonto dikurang dengan aset program dikali tingkat diskonto, yang artinya bunga neto ditentukan dengan mengalihkan kewajiban atau aset pensiun pasti neto dengan tingkat diskonto. Next, pengukuran kembali. Komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali ini memengaruhi laba rugi komprehensif, tetapi bukan laba neto. Selanjutnya yaitu aset program dan imbal hasil aktual. Bisa kita lihat di samping bahwa aset program dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Iuran pemberi kerja dan imbal hasil aset program aktual atau yang sering disebut dengan actual return on plan asset
akan meningkatkan aset program pensiun. Nah, imbal hasil aset program aktual adalah kenaikan aset dana pensiun yang berasal dari bunga, dividen, dan perubahan nilai wajar dari aset program yang telah direalisasi atau belum direalisasi. Imbalan yang dibayarkan kepada karyawan pensiunan mengurangi aset program. Jika masih kurang mengerti dari apa yang telah saya paparkan, bisa kita lihat langsung contoh di samping. Diasumsikan PT XYZ memiliki aset program pensiun sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2017. Selama tahun 2017, PT membayar iuran sebesar Rp200.000 untuk program dan membayar imbalan pasca kerja sebesar Rp300.000. Imbal hasil program aktual adalah Rp150.000 untuk tahun tersebut. Aset program PT XYZ pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp5.050.000. Perhitungan tersebut didapatkan dari perhitungan berikut ini. Di sini kita lihat yang pertama aset program 1 Januari 2017 sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, iuran oleh PT untuk program kita tuliskan di sampingnya yaitu Rp200.000. Imbal hasil aktual kita buat di bawahnya Rp150.000 dan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp300.000. Jadi, cara menghitungnya yaitu dengan cara iuran untuk program ditambahkan dengan imbal hasil aktual dan hasilnya dikurangkan dengan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan yaitu sebesar Rp300.000. Dan selisih dari perhitungan tersebut adalah Rp50.000. Dan Rp50.000-nya itu ditambahkan dengan aset program pada 1 Januari 2017 yang sebesar Rp5 juta. Jadi aset programnya pada 31 Desember 2017 yaitu Rp5 juta ditambah Rp50.000 dan hasilnya yaitu Rp5.050.000. Selanjutnya mengenai penggunaan kertas kerja pensiun. Perusahaan sering menggunakan kertas kerja untuk mencatat informasi terkait pensiun. Kertas kerja ini bukan catatan akuntansi permanen. Ini bukan jurnal atau bagian dari buku besar. Kertas kerja hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dan laporan keuangan. Selisih antara kewajiban imbalan pasti dengan nilai wajar aset program adalah aset atau liabilitas pensiun yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, dalam penggunaan kertas kerja pensiun ini biasanya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama biaya jasa lalu, yang kedua pengukuran kembali, dan yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian liabilitas. Untuk selanjutnya, agar kita lebih mengerti, kita bisa lihat pada contoh berikut ini yang akan saya paparkan. Bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu yang pertama, contoh soal tahun pertama. Penggunaan kertas kerja untuk menghitung program pensiun asumsikan pada tanggal 1 Januari 2018. PT Idola menyediakan informasi aset program pada tanggal 1 Januari 2018 adalah Rp50.000. Kewajiban manfaat pasti pada 1 Januari 2018 adalah Rp50.000. Biaya jasa tahunan sebesar Rp4.000. Tingkat diskonto 10%. Pengembalian aktual dari aset program adalah Rp5.000. Iuran pendanaan adalah Rp3.000. Dan manfaat yang diberikan ke pensiunan selama setahun tersebut sebesar Rp2.000. Langsung saja kita langsung masuk ke tabel kertas kerjanya atau worksheet. Di sini ada general journal atau jurnal umum dan memory card atau jurnal memo dan catatan memo. Pada item kita lihat saldo 1 Januari 2018 dia diletakkan di DBO. DBO ini merupakan Defined Benefit Obligation. Nah, saldo 1 Januari 2018 kita letakkan di Rp50.000 di DBO dengan akun kredit dan di plan aset Rp50.000 juga di akun debit. Selanjutnya, service cost atau biaya jasa kita letakkan di annual pension expense dengan Rp4.000 di debit dan kita letakkan di DBO sebesar Rp4.000 di kredit. Selanjutnya, interest expense atau yang sering kita disebut dengan beban bunga kita letakkan di annual pension expense sebesar Rp5.000 di akun debit dan sebesar Rp5.000 di DBO yaitu akun kredit. Selanjutnya untuk interest revenue, annual pension expense-nya Rp5.000 di akun kredit dan kita letakkan debitnya di plan aset yaitu sebesar Rp5.000. Selanjutnya contribution, kita letakkan di kas sebesar Rp3.000 di kredit dan plan aset Rp3.000 di debit. Untuk yang selanjutnya benefit, yaitu di DBO Rp2.000 dengan akun debit dan di plan aset Rp2.000 juga dengan akun kredit. Jadi untuk jurnal 2018-nya, annual pension expense-nya berjumlah Rp4.000 di debit, cash-nya berjumlah Rp3.000 di kredit,
dan DBO-nya Rp57.000 di kredit serta plan asetnya Rp56.000 di debit. Jadi selisih dari kedua ini yaitu senilai Rp1.000. Nah, Rp1.000 ini akan kita letakkan di akun pension asset atau liability. Selanjutnya kita akan melihat jurnalnya. Nah, bisa kita lihat bahwa ayat jurnal dari transaksi yang tadi yaitu akun pension expense di debit sebesar Rp4.000 dan akun kas di kredit sebesar Rp3.000 serta pension asset atau liability di kredit sebesar Rp1.000. Oke, next mengenai contoh soal tahun kedua. Contoh soal tahun kedua ini akan terjadi jika terdapat perubahan atau amandemen dalam jumlah pensiunnya atau jumlah pesangonnya yang naik ataupun turun. Jadi misalnya jumlah pesangonnya itu naik, itu akan diakui sebagai expense di tahun dimana terjadinya perubahan. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat pada soal berikut. PT Idola memiliki program pensiun. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Idola mengubah dan memberikan past service benefits sebesar Rp45.000. Annual service cost-nya sebesar Rp4.500. Discount rate-nya sebesar 10%. Annual funding contribution-nya sebesar Rp15.000 dan benefit paid to retirees during the year are Rp3.000. Langsung kita lihat kertas kerjanya, yaitu saldo 1 Januari pada tahun 2019. Rp1.000 di kredit dengan akun pension asset liability, Rp57.000 di DBO dan Rp56.000 di plan aset. Untuk PC 2019-nya atau past service cost, kita letakkan di annual pension expense sebesar Rp45.000 akun debit dan di DBO Rp45.000 di akun kredit. Jadi, saldo 1 Januari 2019 kita tambahkan di DBO Rp57.000 dan Rp45.000 dan nilainya adalah Rp102.000 di kredit. Selanjutnya untuk service cost atau biaya jasa, kita letakkan di annual pension expense seperti yang tadi, tapi nilainya sebesar Rp4.500 di debit dan Rp4.500 di kredit pada akun TBO. Seterusnya di interest expense. Interest expense ini dapat dari 10% dikalikan dengan jumlah saldo pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu 102.000. Jadi 102.000 dikali 10% sama dengan 10.200. Kita letakkan di annual pension expense di debit dan di DBO di debit. Selanjutnya interest revenue. Interest revenue ini didapatkan dari discount rate dikalikan dengan plan aset, jumlah plan asetnya. Jadi 56.000 dikalikan dengan 10%. Hasilnya 5.600 kita letakkan di annual pension expense dan di plan aset. Selanjutnya contribution, kita letakkan di akun kas yaitu 15.000 kredit dan akun plan aset 15.000 debit. Selanjutnya benefit, 3.000 di DBO dan 3.000 di plan aset. Nah, karena semua nilainya udah kita letakkan di akun-akunnya masing-masing, sekarang kita totalkan untuk kita mengetahui jurnal 2019-nya pada tanggal 31 Desembernya, yaitu di annual pension expense sebesar 54.100 di debit, kas 15.000 di kredit, dan untuk DBO-nya 113.700 di kredit dan plan asetnya 73.600 di debit. Jadi, selisih dari annual pension expense dan kas diletakkan di pension asset liability. Begitu juga dengan selisih dari DBO dan plan aset. Selisihnya yaitu sebesar Rp40.100 di kredit. Karena tanggal 1 Januari 2019 sudah terdapat pension asset liability-nya sebesar Rp1.000, jadi Rp40.100 ini dikurangkan dengan Rp1.000, yaitu hasilnya Rp39.100. Oke, langsung kita masuk ke ayat jurnalnya. Ayat jurnalnya seperti yang tadi, yaitu akun pension expense kita letakkan di debit sebesar Rp54.100 dan akun kas sebesar Rp15.000 kita letakkan di kredit, serta pension asset liability kita letakkan di kredit dengan nilai Rp40.100. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal tahun ketiga. Jadi, tahun ketiga ini terjadi jika ada perubahan nilai fair value dari aset dan kewajiban terkait pensiun. Jadi, dari aset dan kewajiban ini bisa gain, bisa loss, atau bisa laba, bisa rugi, tergantung dari keadaannya.
Jadi kalau misalnya investasinya bagus, performanya bagus, pasti perusahaannya akan gain, asetnya akan bertambah. Tapi jika perusahaannya tidak bagus, maka akan loss. Terus kita langsung lihat ke contoh soalnya. PT Idola memiliki program pensiun dengan annual service cost sebesar Rp6.000, actual return on plan asset Rp5.000, discount rate 10%, annual funding contribution Rp20.000, benefit Rp5.000, dan change in actuarial assumptions established the end of year DBO Rp155.000. Oke, kita langsung masuk ke worksheetnya. Pada tanggal 1 Januari 2020, terlihat pension asset liability-nya Rp40.100, DBO-nya Rp113.700, dan plan asetnya Rp73.600. Lanjut ke service cost-nya. Di annual pension expense tetap dia sebesar Rp6.000, di DBO Rp6.000. Interest expense-nya karena tadi tidak ada penambahan atau tidak ada pas service cost-nya, langsung saja Rp113.700 itu kita kalikan dengan discount rate-nya sebesar 10%, dan dapat Rp11.370 yang kita letakkan di annual pension expense dan di DBO. Lalu interest revenue-nya dari plan aset sebesar Rp73.600 dikalikan 10%, mendapatkan Rp7.000. Lanjut ke contribution, kita letakkan di akun kas Rp20.000 pada kredit dan plan aset Rp20.000 pada debit. Lanjut ke benefit, Rp5.000 di DBO dan Rp5.000 di plan aset. Lalu, karena tadi slide sebelumnya, yaitu actual return on plan asetnya sebesar Rp5.000 dan ternyata interest revenue-nya Rp7.360, maka defisitnya naik. Jika defisitnya naik, berarti mengalami kerugian. Kita masukkan ke OCI. OCI itu yaitu Other Comprehensive Income. Jadi, di akun asset loss kita masukkan dari Rp7.360 dikurangkan Rp5.000, yaitu Rp2.360 di debit, dan di plan asetnya Rp2.360 di kredit. Lanjut ke liability loss-nya. Liability loss-nya ini didapat dari selisih, kan tadi perubahan DBO-nya yaitu Rp155.000. Jadi kita ingin mendapatkan liability loss-nya, kita dapatkan dari Rp113.700 ditambahkan dengan Rp6.000 ditambah dengan Rp11.370 dan dikurangkan dengan Rp5.000, hasilnya dikurangkan dengan Rp155.000. Jadi selisihnya yaitu sebesar Rp28.930. Lanjut ke hasil dari total dari semua yang udah kita perhitungkan. Saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2020 pada annual pension expense yaitu sebesar Rp10.010 di debit, kas Rp20.000 di kredit, OCI loss-nya Rp31.260 di debit, pension asset liability-nya Rp61.400 di kredit, DBO Rp155.000 di kredit, dan plan aset Rp93.600 di debit. Next, kita lanjutkan langsung ke jurnalnya. Ayat jurnalnya yaitu akun pension expense sebesar Rp10.010 kita letakkan di debit, OCI gain loss-nya Rp31.290 kita letakkan di debit, dan akun kas Rp20.000 di kredit, serta pension asset liability Rp21.300 di kredit. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir yaitu laporan keuangan pensiun. Bisa kita lihat pada tabelnya. Laporan laba rugi pada periode Desember 2020, pension expense-nya sebesar Rp10.010. Ini merupakan contoh laporan laba rugi untuk akuntansi pensiun, yaitu ada akun laba bersih, ada akun laba komprehensif lain, asset loss dan liability loss, dan laba komprehensif. Lalu di sini ada contoh laporan posisi keuangan periode Desember 2020. Di akun liabilitas ada pension liability sebesar Rp61.400 berdasarkan soal yang telah kita kerjakan tadi, dan ekuitas accumulated OCI-nya senilai Rp31.290.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini karena ada keterbatasan kemampuan saya dalam menjelaskan hal yang lain. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa program pensiun ini didanai saat pemberi kerja melakukan pembayaran ke agen pendanaan. Badan tersebut mengakumulasi aset dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerima sebagai imbalan pada saat jatuh tempo. Dan dana pensiun ini harus merupakan entitas hukum dan akuntansi yang terpisah. Dana pensiun sebagai entitas terpisah mengelola pencatatannya sendiri dan juga menyiapkan laporan keuangan, pelaporan keuangan dan pengelolaan catatan serta penyusunannya. Untuk dana tersebut dikenal sebagai akuntansi program imbalan kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terdapat ada salah kata, salah penyebutan dalam bahasa asing maupun salah atau terselipnya materi yang saya sampaikan. Semoga bisa jadi referensi bagi kita semua, bagi saya dan bagi yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.